Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada acara praktikum belajar spreadsheet Excel yang telah saya sampaikan teorinya pada video pembelajaran terdahulu. Baik, masih ingat ya bahannya seperti ini. Jadi silakan nanti kita akan buat bahannya ini. Kita akan buat file ini ya. Jadi kita akan buat ini. Sebagai contoh nanti ada bahannya udah kita siapin, saya tinggal menunjukkan bagaimana caranya menengahkan, menebalkan, membesarkan huruf dan sebagainya ya. Oke, baik, ini yang akan kita kerjakan. Oke, buka Excelnya. Nah, ini kebetulan daripada lama nanti menunggu ngetiknya ya. Oke, jadi kita tulis di sini, klik di A1, ketik aja rapor peserta didik, selesai diketik. Nah, sudah selesai diketik kayak begini. Kita akan menengahkan sampai I1, tapi kita tebalkan dulu ya. Menebalkannya setelah diketik di enter. Tebal, ukuran hurufnya tadi di sini. Kalau kira-kira di sini, kalau pasti ukurannya di sini, jenis hurufnya yang ini ya. Nah, kemudian kita mau nengahin nih. Oke, klik di A1, tahan tombol shift di keyboard, klik I1. Nah, terpilih dia. Baru kita tekan Merge Center. Alhamdulillah, tengah ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Nama peserta didik tinggal diketik, NISN diketik, nama diketik, alamat diketik ya. Nah, titik duanya di kolom C ya, supaya tidak mengganggu isinya. Nanti isinya kita tinggal copy paste atau tinggal diatur dengan menggunakan rumus-rumusnya ya. Oke. Nah, ini contohnya ada siswa yang bernama ini ya, ini bebas saja contohnya aja ya. Kelasnya ini, semesternya ini, tahun ini. Nah, ini kita buat semuanya di sini, kelas di G3 semester, di G4 tahun, di G5. Nah, titik duanya ini, ini nyambung di sini ya. Nah, sebenarnya bisa dipisah lagi. Oke. Ini menebalkan gimana? Tulis aja A titik sikap, lalu tebalkan, pret, selesai ya. Deskripsi. Oke, ini saya contohkan deskripsi ya. Ini saya inikan dulu, bersihkan dulu, kemudian no fill. Oke, nah ini lihat deskripsi, ketik deskripsi di A10, kemudian oke, setelah itu gimana? Nah, tebalkan dia, tebalkan, kemudian tahan tombol shift, klik di I10. Nah, lalu tekan Merge and Center, set, selesai. Kita mau isinya ada bayangan, maka di fill color, pilih fill color, tentukan warnanya abu-abu seberapa, contohnya abu-abu sebegini, selesai ya. Nah, ini membuat nomor kayak sama 1, 2. Nah, supaya dia ada di tengah kiri, maka ini di tengah, di middle, kemudian kirinya di align left ya. Nah, ini kalau kita tidak raptek, nah, maka dia tembus. Maka supaya raptek, kita klik ini, tekan raptek. Nah, ini dia raptek ya. Atau bisa klik kanan, format cell, seperti contoh di slide ya, alignment, tinggal pilih raptek. Oke, mudah kan? Mudah sekali ya. Ada pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar atau kontak saya via WA atau Telegram. Buat Bapak Ibu dan teman-teman serta mahasiswaku sekalian, jangan segan-segan bertanya. Silakan. Nah, supaya yang baris 2 juga sama dengan yang pertama, kita blok, tekan gambar sapu. Nah, blok juga ini. Set semuanya. Selesai, sama dia. Sehingga apapun nanti isi ini akan diraptek, akan di merge juga. Nah, Pak, tadinya merge. Iya, kalau kita buat merge aja center kayak begini, dia ke tengah. Maka nanti supaya nggak ke tengah, kita sudah merge center, kita buat rata kiri. Nah, ini dia ya. Nah, supaya dia tengah-tengah baris, kita buat dia middle align. Prakteknya juga ada di sini ya. Oke, selesai. Nah, kemudian yang baris 14, A14 kita isi dengan B titik pengetahuan, sama kayak tadi. Tekan B, tebalkan. KKM, KKM ini didorong dikit pakai spasi ya. Didorong pakai spasi dikit, set, selesai.
ketik KKM satuannya, di sini ada nilainya langsung ya, 72 katanya. Oke, kalaupun nggak mau bisa juga nanti diisikan di sini ya. Boleh Pak, boleh. Ayo kita ganti yuk. 72-nya nggak di sana. Oke. Ya, 72-nya kita isikan di mana? Isikan di sini. Oke, 72. Oke, selesai. Pak mau rapi kiri. Oke, rapi kiri. Mana rapi kiri? Ah, ini dia ya. Nah, 72. Oke, nilai 72-nya ada di sini. Oke. Nah, kemudian kita buat nomor. Nah, nomor ini tadinya nggak nyatu kayak begini dia. Ya, sama muatan juga nggak nyatu kayak gini dia. Maka gimana? Ketik nomor di A17, blok sampai 18, kemudian merge center, tengahkan baris, tengahkan ini. Oke, bordernya sama, backgroundnya sama di sini ya. Tinggal di fill color, pilih warna yang mana disukai. Oke, begitu juga mata pelajaran. Pak, sama Pak dengan nomor. Oke, gampang aja. Kita format painter atau kita sapu, pret, selesai. Oh, salah. Oke, kalau salah di undo. Jangan khawatir salah ya. Kalau khawatir salah, nah undo aja. Oke, kita ambil yang nomor di format painter, kita blok kayak gini ya. Set, selesai dia. Mata pelajaran ini jadi satu. Nah, ini nggak mau Pak. Oke, kayak gitu. Oke, kalau nggak mau kita klik ini, merge center ya. Hilangin baris yang di tengah. Garis yang di tengah dihilangin. Mana nih garis tengah? Oke, garis kanan ya. Oke. Atau ini kita hilangin aja bordernya dulu. No border ya. Kemudian baru kita buat dia border yang kiri, border yang kanan, atau dibuat gini. Set. Nah, selesai ya. Oh, salah Pak. Oke, kalau salah kita blok, jangan khawatir, kita undo aja. Set. Nah, ini kita set, selesai ya. Oh, belum masuk. Oke, belum masuk juga. Oke, kita blok sampai sini ya. Nah, udah deh, selesai. Nah, ini tinggal di tengahkan sampai ke bawah. Nah, ini di merge cell. Selesai. Pengetahuan juga sama. Tadinya ngetiknya di mana? Di D, kolom D ini ya. Jadi tadinya bentuknya kayak gini dia. Nah, di blok, tengahkan merge center. Mau ditebalin, tebalin. Thread, selesai ya. Ini juga sama. Tampilan ya, merge center, tebalin. Oke, nilai juga sama. Set, selesai. Oke. Nah, deskripsi. Nah, ini kita akan buat nih perhitungannya di sini ya. Nah, karena nilai ini nanti ada word trap, kita tulis kayak begini ya. Jika kayak tadi ya, di blok, set, di blok, tekan word trapnya. Oke, kemudian muatan lokal, ini kita satuin pakai merge center di word trap juga ya. Ikro juga sama, mungkin di word trap dan merge center. Oke. Nah, nomor urut ini gampang, buat 1, 2, tarik dia ke bawah. Set ya. Nah, sampai 9. Itu buat nomor urut ya. Jadi ditarik set ke bawah. Oke, kalau kecepatan gimana? Ulangin lagi. Gampang kan? Tinggal digeser aja videonya ke kiri. Ya. Yuk, lanjut. Kemudian kita akan buat ini. Nah, predikat. Predikat ini nanti ada pembagian rentang ya. Rumusnya adalah nilai tertinggi 100 ya, jadi 100 dikurangin nilai KKM dibagi 3 karena maunya nilainya ada A, B, C, D. Jadi dibagi 3 rentang A, B, C. Nah, kalau tidak A, B, C udah pasti nilainya D. Nah, kalau mau kayak begitu maka ada rumusnya nanti predikatnya ya. Nah, deskripsi berdasarkan nilai tertinggi dari hariannya. Nanti kita ada tabelnya sendiri ya. Oke, ini kira-kira bagaimana membuat tabel yang ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan buat. Nah, ini sebelum saya masuk ke sini, ini tadi ada pertanyaan, silakan disampaikan ya. Jadi kita membuatnya kayak gini. Kita tinggal kita blok, set, di blok, mainkan melodinya. Pakai ambil yang garis besar ini, set. Ya, oke. Buat garis kelilingnya yang tebal, set.
Nah, buat yang ini juga tebal. Selesai deh ya, lebih rapi ya. Oke. Kemudian ini juga sama, kalau kita sudah buat atur selnya juga sama ya. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman dan sekalian, ini bisa langsung ngambil di sini di format table ya. Nah, format as table tuh banyak mau model yang kayak mana ya, tinggal dipilih aja ya, tinggal dipilih saja. Oke, saya kira bisa ya. Oke, selamat belajar untuk yang membuat tabel seperti ini. Tinggal kita akan belajar ngisinya. Oke, sebelum kita ngisi ini pendidikan agama dan seterusnya, maka kita akan buat tabel rapot hariannya dulu ya. Contohnya kayak begini. Oke, nah ini kita buat contoh kayak begini sama ya. Nanti tinggal dibuat aja di sini mata pelajarannya apa dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang kolom-kolomnya ini sama nih. Ini sama kayak tadi. Masih ingat ya? Oke, buat nomornya di mana? Buat nomornya di A4 ya. Ini di NIS-nya di B4. Namanya di C4. Baru nanti ditengahkan dengan blok selnya ya. Deskripsi. Nah, ini saya tulis deskripsi, sebenarnya panjang ya. Deskripsi kemampuan dasar 1 apa, deskripsi kemampuan dasar 2 apa, kemampuan dasar 3 apa. Ini contohnya ya. Nah, ini kita buat di sini. Nah, kemudian ini kodenya, kode kolomnya, kemampuan dasar 1, kemampuan dasar 2, kemampuan dasar 3. Ini adalah nilai harian ya. Misalnya ini nilai harian. Ini nanti nama, ini NIS-nya. Tinggal diisi aja ya. Isi angkanya sembarang aja deh, nggak usah sama persis, terserah, dan nilainya berapa, puluhan, dari bentangnya dari 0 sampai 100. Oke. Nah, nanti kita akan belajar buat rata-rata harian. Rata-rata harian adalah rata-rata dari rentang KD-nya, rata-rata dari nilai KD hariannya ya. Jadi ini rata-ratanya. Oke. Kita akan belajar buat rumusnya, nanti kita akan hitung nilai NTS. Dan NTS ini nilai tengah semester, nilai akhir semester. Kita isi aja nanti. Contohnya ini jumlah. Nah, jumlah ini nanti jumlah dari keseluruhan nilainya ya. Keseluruhan nilai dari D sampai D16 sampai I6 ya. Sampai sini jumlah nilai ya. Jadi jumlah nilai ini ditambah jumlah nilai ini berapa ya. Oke. Ini contohnya. Jadi dia mengambil jumlah nilai harian ditambah jumlah nilai NTS sama NAS ya. Oke. Kita akan buat itu rumusnya. Nah, kemudian nilai rapor. Nah, nilai rapor ini berdasarkan rentang. Rumusnya adalah nilai rapor ya. Nilai rapor itu kalau di sini rumusnya 2 kali nilai rata-rata harian ditambah jumlah dari ini. Jumlah dari nilai tengah semester dan akhir semester dibagi 4 katanya, dibagi 4. Contoh aja ini ya Bapak Ibu, teman-teman sesuaikan dengan rumusnya masing-masing. Rata-rata di sini adalah rata-rata dari D6 sampai I6. Nah, sampai sini dia. Jadi rata-rata nilainya ini ya. Jadi rata-rata nilai ini harian dengan nilai NTS-nya ya. Jadi berapa nilai rata-ratanya? Predikatnya itu berdasarkan data dari K6. Nah, ini nilai rapor ya. Nilai rapor tadi berdasarkan nilai rapor ya. Predikatnya berdasarkan nilai rapor. Ada ketentuannya. Kalau dia di bawah KKM maka nilainya D. Nah, contohnya di bawah KKM nilainya D. Kalau dia berada di rentang pertama dari KKM, nah itu nilainya C. Di rentang kedua nilainya adalah B. Nah, yang paling tinggi di rentang terakhir itu nilainya adalah A. Nah, di mana mencari rentang, rumusnya adalah 100 dikurang 3 dikurang angka KKM. Angka KKM dapat dari mana? Saya dapat informasi tadi bahwa dia berasal dari rata-rata nilai katanya ya, semua satuan pendidikan. Oke, nggak apa-apalah. Dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena nanti ada 3 bentangan nilai ya, 3 bentangan nilai yaitu A, B, C
ya, dan terakhirnya D paling kecil. Oke, predikat ini diisi. Oke, kita hitung dulu rata-rata harian ya. Rata-rata harian adalah jumlah ini rata-rata dari per anak. Oke, gampang banget ya. Klik kotaknya. Nah, pada tombol fungsi di sini kita pilih average. Nah, blok dari KD1 sampai KD3, maka klik yang di KD1 per anak, tahan tombol shift, klik di KD3-nya. Itu kalau 3 nilainya. Kalau Anda punya 5 di blok dari sel awal sampai sel terakhir. Kalau sudah tinggal di enter, lalu tinggal tarik deh ke bawah, set. Nah, ya. Oke. Format sel gampang, tekan aja tanda koma ya, tinggal tekan tanda koma, kemudian nah ini menambah pembulatan, ini mengurangi pembulatan. Nah, kayak begini ya, dibulatkan ya. Desimal menambah desimal, mengurangi desimalnya. Oke, ini kita bulatin. Selesai. Kemudian NTS diisi, selesai, apa aja angkanya. Nah, kita mau dapat jumlah nih. Jumlah ini adalah jumlah dari nilai harian ditambah jumlah ini. Oke, gampang. Tinggal klik aja zoom di sini. Ya. Blok KD1 sampai KD3, D6 sampai F6, titik koma. Karena apa? Ini dipisah oleh rata-rata harian, maka kita ambil ini di blok lagi NTS sampai NAS, tutup kurung, enter. Selesai. Inilah nilainya. Kalau kita klik 2 kali, maka ada informasinya diambil dari nilai ini, dan juga yang hijau ini dari sini, yang ini sama yang ini ya. Nah, ini dia. Kalau sudah gimana? Tinggal tarik ke bawah. Set, selesai. Mudah bukan? Nilai rapor. Nah, ini sebentar nilai rapor. Jangan dulu nilai rapor ya. Ini rata-ratanya aja ya. Rata-ratanya ini mau ngambil semuanya. Oke, yuk kita hitung semuanya yuk. Gimana tadi rata-rata? Oke, average blok dari ini ya, titik koma, ambil juga rata-rata dari sini. Oke, jadi kita dapat rata-ratanya. Set. Nah, tinggal copy deh ke bawah. Set. Ya. Oke. Nah, nilai rapor gimana? Nilai rapor didapat, rumusnya tadi apa? Nilai rapor 2 kali jumlah nilai harian ditambah jumlah ini ya, 2 kali ya. Jadi di sini nilai rapor, rumusnya 2 kali nilai harian, rata harian ya, contohnya aja nih ya, ditambah NTS dan UAS ya, dibagi 4. Nah, dibagi 4, jadi ini dibagi 4 nanti. Oke, itu nanti kita bagi 4. Nah, hasilnya ini ya. Jadi caranya gimana? Gampang juga ya. Yuk kita coba hapus lagi nih. Oke, sama dengan buka kurung. Oke, 2 dikali bintang ya, di atas angka 8 ya. Oke, kali mana nilai rata-rata harian ditambah jumlah. Oh, boleh satu-satu Pak, boleh pakai sum juga boleh. Nah, ini sum lagi ya. Ups, ditambah sum. Sum mana? Sum dari ini sama ini ya. Nah, kurung deh, dibagi
4, tutup kurungnya satu kali lagi. Nah, dibagi 4 ya. Oke. Nah, ini dia dapatnya ya. Ya, beda dikit ya dengan rata-rata ininya. Jadi ada hampir sama katanya ya. Oke, kemudian kita akan dapatkan peringkatnya. Nah, ini. Oke, nah sekarang bagaimana mencari rentang? Rentang ini didapat dari 100 dikurangin ini dibagi 3. Sama rumusnya, tinggal ketik aja. Sama dengan 100, ambil C3, klik, tutup kurung, dibagi 3, dapat. Nah, ini nanti adalah untuk mendapatkan nilai, batas nilai dari atas dari rentang pertama, batas nilai atas dari rentang pertama ya, rentang pertama di bawah ini D nilainya, rentang kedua maksud saya, di bawah batas atas rentang kedua, ini batas atas rentang pertama, batas bawah rentang pertama, ini batas atasnya, kemudian nanti batas bawah, batas atas ini menjadi batas bawah rentang kedua, ini batas atasnya, batas terakhirnya di setelah ini adalah nilainya adalah A. Maka gimana membuat predikatnya? Oke, ini kita hapus ya. Sama dengan if, buka kurung, kita ambil dulu rentang yang pertama. Kalau nilai rapornya K6 ya kan, itu di bawah KKM, maka lebih kecil dari KKM. KM ada di sini, tetapi karena KKM ini nilainya kan nggak ada lagi, karena kita mau copy ke bawah dan nilainya selalu mengambil dari C3, kita kunci dengan format ya, dengan menekan tombol F4 sehingga dengan menekan tombol F4 F4 ya. Kok ini yang keluar ya? F4 mana ya? Oh, ini F4 ya. Oke, sehingga atau boleh juga ditulis ini pakai dolar ya. Ketiganya di sini pakai F4. Halo. Susah amat. Oke, kita pakai dolar aja deh. Dolar C, dolar 3. Apa artinya dolar C, dolar 3? Artinya hanya di kolom C baris dan hanya di baris ketiga. Artinya hanya di sel C3 aja. Nah, ini ya. Lebih kecil daripada K6. Maka nilainya adalah D. Karena D-nya tulisan, maka kita pakai kutip 2, tulis D. Nah, terus selesai Pak? Belum, kan ada 3 kondisi yang mau dicek lagi ya. Ada 3 kondisi, yaitu apa? Kalau nilai rentangnya di bawah lebih besar sama dengan 72, di bawah 80, maka gimana caranya? Ya, kita if lagi. If jika karena ada antara, maka pakai n, buka kurung, apa? Batas bawahnya nilai mana? Nilai rapornya lebih besar dari sama dengan nilai KKM dan lebih kecil dari lebih kecil dari apa? Nilai rapornya lebih kecil daripada 80. Nah, ini ya. Nah, ya G3. Karena hanya ada di G3, maka kita kunci dia. Dolar G, dolar 3. Atau kalau mau cepat pakai F4. Kebetulan tombol F4 saya nih nggak bener. Ya. Oke, kemudian ini tutup kurung N dulu, batas atasnya ya. Di batas atasnya, titik koma, nilainya adalah C. Nah, ada 2 lagi, maka jangan ditutup dulu, if lagi. If
nilai rapor lebih besar atau sama dengan 80 batas bawahnya. Iya, karena ada di situ. Kita kunci ya. Ya, dolar juga ya. Oh ya, ini ada yang salah juga nih. Tadi ada yang bukan salah, lupa. Ini lupa nih. Nah, C-nya juga sama. Nah, kenapa Pak dikunci Pak? Karena nilai C3-nya cuma di sini ya. Nah, cuma ini. Nggak ada lagi yang lain ya. Maka belum, dan nilainya lebih kecil daripada ini, nilai rapor. Nilai rapornya lebih kecil dari ini, rentang yang kedua terakhir. Nah, maka kunci nih H3-nya. Ya. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, ini N-nya lupa pula tadi. Aduh, lupa ya. Lupa terus. N ya, jangan lupa. Oke. Maka nilainya adalah B. Karena bukan D, bukan C, bukan B, maka pasti nilai terakhirnya adalah A. Sudah lebih besar ya. Kenapa dia? Karena dia tidak lebih kecil daripada KKM, tidak lebih di antara KKM dengan nilai bentang pertama, di antara rentang pertama dan rentang kedua, di atas rentang kedua. Nah, sekarang tutup if-nya berapa? Tutup kurungnya sebanyak if. If yang pertama, if yang kedua, if yang ketiga. Enter deh. Bismillah. Wow, selesai ya. Maka tinggal di copy aja ke bawah. Nah, ya. Dapat ya? Nah, itu caranya mendapatkan. Lalu kita mau buat deskripsi nih, ya. Ya, ulang nih buat deskripsinya ya. Deskripsinya itu kalau dia terbesar di salah satu KD, maka dia akan mengambil deskripsi di salah satu KD dengan mengikutkan namanya ditambah kata mampu atas deskripsi 1 misalnya. Oke, ya. Jadi gimana caranya? Caranya buat sama dengan, kemudian ambil sel namanya. Karena yang mau digabung dengan tulisan, Anda nggak boleh pakai tanda tambah, pakainya tanda ampran. Ampran, kutip 2, ada spasi dengan kata mampu, spasi, mampu, spasi, tanda kutip 2, ditambah dengan juga nanti ada ampran lagi. Ampran lagi dengan, nah ini dengan apa? Dengan hasil dari deskripsinya. Itu pakai if, nanti hasil dari if. Jika dia nilai KD terbesarnya di KD 1, nilai yang terbesar hariannya di KD 1, maka dia deskripsi 1. Jika dia yang terbesarnya hanya di KD 2, maka dia hanya di KD 2, dan seterusnya kayak begitu. Maka kita buat gini, if buka kurung ya, karena ada antara banyak, maka kita buat N dulu. N, apakah nilai KD-nya ini lebih besar daripada yang kedua? Juga apakah KD-nya yang ini lebih besar daripada K2, kayak KD yang ketiga. Nah, begitu seterusnya kalau dia ada banyak ya. Misalnya nanti ada KD 4, cek lagi apakah KD 1-nya lebih besar dari KD 4. Jadi di sini menunjukkan bahwa KD 1-nya lebih besar dari KD yang lain. Nah, maka tutup kurung di sini. Maka titik koma, ambil nilai deskripsinya ya. Nah, maka nanti gimana? Nah, ini nilai deskripsinya diklik. Set, selesai. Titik koma. Sekarang kita akan mengecek untuk kondisi kedua mendapatkan deskripsi 2, pakai if lagi. If N apa? Nah, cek dulu apakah KD2-nya ini lebih besar daripada yang ini, KD1.
dan juga KD2-nya ini lebih besar daripada KD3, maka sudah pasti dia ya adalah deskripsi 2. Nah, bukan itu. Nah, gimana nih? Oke, nah maka tinggal udah pasti dia adalah deskripsi ketiga ya. Tutup kurungnya sebanyak if. 1, 2. Nah, habis deh. Yes. Nah, kenapa Udin deskripsi 3? Karena nilai Udin terbesar di sini. Tapi kalau misalnya Udin terbesar di KD1, dia bukan deskripsi 2 nih, lihat nih. Kenapa namanya Udin? Karena di sini Udin, ya. Nah, tinggal copy deh ke bawah. Set, ya. Nah, mampu di KD2. Oke. Oh, sorry, ini kok KD ya? Berarti salah ya. Ini ada salah nih. Bukan D4. D483, berarti dia ada di E4 ya, di E4. Ini salahnya di sini. Nah, ini E4 ya. Nah, maka ini kita benerin dulu nih. Oh ya, kita lupa nih nguncinya nih. Nah, ini lupa nih, maaf ya. Ini kita lupa kunci dengan F4 nih, pakai tanda dolar ya. Itu salahnya kalau kita nggak ngunci ya. Nah, ini juga sama, ini kita tidak mengunci di F4 nya. Oh, ini bener nih, tadi D4 ya, D4 ya. D4 ini juga sama, tapi kita nggak ngunci tadi. Nah, ini dia ya, kita kunci. Nah, sehingga dia ketika di copy ke bawah nggak berubah dia ya. Oke, enter. Yuk kita copy lagi ke bawah. Set, selesai. Nah, ini ya, Tini, namanya Tini, deskripsi 2. Oke, karena dia nilai terbesar di deskripsi 2. Ani mampu deskripsi 1. Oke, karena Ani hanya mampu di sini. Oke, begitulah kira-kira. Nah, nilai terbesar gampang, tinggal ngambil aja fungsi max ya. Ini ada fungsi max. Oke. Demikian kira-kira pembahasan saya mengenai rumus-rumus yang ada. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bila topik gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.